Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, saya ini Jumat Legi ya. Kenapa kok saya ini sulit untuk melupakan dendam ya? Kenapa kok saya ini sulit untuk melupakan kebencian gitu ya? Ketika saya ini kena dendam ya, ketika saya ini ibaratnya itu terjebak dengan dendam, terjebak dengan kebencian. Ini yang dialami saudara kita itu seperti itu. Jadi dia itu disakiti oleh seseorang. Dia ini umur 61 tahun. Ketika dia disakiti itu tidak bisa melupakan orang itu ya. Akan dia ingat terus loh. Ibarat Anda itu ibaratnya kenapa ya? Terkontaminasi ya, virus ya. Dan virus itu Anda pelihara gitu. Coba bayangkan. Ketika virus itu Anda pelihara, itu akan menyebar kepada diri Anda. Ya, ketika menyebar ke dalam diri Anda, itu akan membuat diri Anda penyakit lian-liani kambuh gitu. Ya. Anda katakanlah sakit hati, itu akan muncul penyakit dendam, penyakit iri, kebencian, hasut, penyakit hati yang bawahnya itu akan muncul di dalam diri Anda. Lah inilah yang membuat diri Anda itu tidak bisa sukses gitu. Inilah yang menjadi hambatan Anda. Inilah menjadi kendala Anda untuk meraih kesuksesan. Ini harus diperhatikan ya. Harus disikapi oleh teman-teman Jumat Legi. Jangan sampai ketika Anda mengalami hal ini, Anda biarkan gitu. Ya. Anda biarkan begitu saja. Jangan sampai gitu. Ya. Ini sangat luar biasa gitu. Kita harus bisa melepaskan gitu. Ya. Kita harus bisa melepaskan. Kita harus bisa melepaskan itu dendam, itu kebencian ya. Bisa jadi apa yang menimpa diri kita ya, yang dilakukan oleh orang lain itu adalah petunjuk dari Tuhan untuk kita itu lebih mengenal diri, untuk kita itu bisa mengoreksi diri ya. Sama dengan channel ini ya. Channel ini ya saya dedikasikan untuk teman-teman Jumat Legi. Tujuannya supaya Anda mengenal diri Anda. Loh, pasti ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat. Ya ketika materi saya itu negatif ya, menguak sisi-sisi negatif yang ada di dalam diri Anda. Banyak tuh yang tersinggung, banyak. Yang komentar ngawur juga banyak. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya mata batinnya ini sudah tertutup. Ya. Sehingga dia tidak bisa melihat celah di dalam dirinya gitu. Nah, harapan saya ya dengan channel ini Anda itu bisa melihat sisi negatif Anda. Apa yang saya sampaikan ini hanya bagian luar sisi negatif Anda. Anda masuk terus ke dalam. Nanti Anda akan menemukan ya betapa banyak sisi negatif yang harus Anda perbaiki. Nah, ketika sisi negatif itu Anda perbaiki ya, teman-teman Jumat Legi, Anda akan bangkit. Anda akan meraih kesuksesan, Anda akan meraih kejayaan ya. Tapi kalau Anda katakanlah disakiti orang, dilokno orang, terus Anda benci, terus dendam. Lah, itu loh ya. Bukti bahwasanya umur itu tidak akan bisa menghilangkan dendam dan kebencian itu. Loh ya, harusnya semakin tua ini kan semakin merunduk gitu. Semakin tua ini kita ini tidak terobsesi lagi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi saja gitu ya. Kita harus berpikir lebih ke arah kehidupan abadi, kehidupan setelah kematian gitu. Loh yang muda saja kita berpikir seperti itu, apalagi Anda yang sudah tua gitu. Umur kita itu loh berapa? Berapa lama kita akan mampu bertahan di dunia ini ya? 70, 80, 90, 100? Nah, makanya mumpung kita ini masih diberi kehidupan, jangan simpan dendam. Orang katakanlah melakukan perbuatan jelek kepada diri Anda, mereka pun juga akan menerima balasan yang sama. Mereka pun juga akan menerima balasan yang setimpal dari perbuatan Anda. Nah, terus kenapa kok Anda ini simpan gitu ya? Kenapa kok Anda simpan itu? Ya, Anda harus lepaskan. Orang yang menyakiti Anda itu akan
akan kena karmanya sendiri gitu loh ya. Loh ya, orang yang menyakiti Anda itu akan kena karmanya sendiri. Kita lepaskan saja. Jadikan ya ketika Anda ya disakiti, ditolimi, dipandang rendah, ya itu sebagai alat Anda untuk mendeteksi, oh ternyata di dalam diri saya masih banyak sisi-sisi negatif, masih banyak hal-hal yang harus saya perbaiki. Nah, kalau Anda bisa berpikir seperti itu, kalau Anda bisa bertindak seperti itu, maka hidup Anda akan mengalami perubahan. Ya. Hidup Anda akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup Anda akan menjadi pribadi yang luar biasa. Itu yang harus Anda lakukan ya. Itu yang harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Ya. Semoga paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi hidup ini harus kita kendalikan. Jangan sampai kita dikendalikan oleh nafsu kita. Nafsu amarah, nafsu emosi, nafsu sing wis ndak karu-karuan itu. Jangan sampai ya. Kita harus berpikir positif, kita harus bertindak positif. Kita harus mampu merubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Ya, ini harus Anda tanamkan, ini harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda ingin hidup Anda berubah. Ya, paham ya teman-teman. Jumat lagi ya. Jadi kalau Anda kena masalah seperti itu ya, lepaskan wis dilepaskan ya, kita lepaskan ya. Biarkan alam yang memprosesnya gitu ya. Ndak perlu mendoakan jelek ya, ndak perlu wis dicar-carno gitu, car-carno sakarep-karepe dhewe ya. Nah, kita fokus bagaimana memperbaiki diri. Kita fokus meningkatkan kualitas diri kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ingat ya, hidup ini cuma sebentar. Hidup ini mampir ngombe gitu ya. Daripada waktu Anda gunakan ya untuk sesuatu hal yang sifatnya negatif ya. Menahan kebencian, menahan dendam ya, lebih baik masuk ke dalam diri, melihat, mengevaluasi ya perjalanan hidup Anda ya selama ini ya. Selama 61 tahun tawarik ke belakang, kira-kira ya bagaimana hubungan ibadah Anda kepada Tuhan, Anda perbaiki ya, terus perbaiki seperti itu. Hidup itu sebentar gitu ya, jangan nuruti hawa nafsu. Kalau Anda nuruti hawa nafsu ya, maka tidak akan ada habisnya ya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.